Maka nanti orang-orang yang selalu sholat, rukuk, sujud, wajahnya sangat bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mungkin kalah saing dengan orang-orang Eropa, Afrika, Amerika yang notabene mungkin dia tidak beriman dalam kaitannya dengan menyumbang, berkontribusi, sumbangsi kepada bencana alam. Ini luar biasa mereka. Kita tidak menafikan diri kita, tidak. Itu akan terus kita kerjakan. Membantu, menolong, infak, sedekah terus kita kerjakan. Namun di sisi lain yang mesti kita syukuri sedalam-dalamnya adalah nikmat saat Allah beri taufik kepada kita, kita senang rukuk dan sujud. Mudah-mudahan istiqomah dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mengkaji di dalam kaitannya dengan fikih ibadah adalah tentang syarat diterimanya salat. Ini dalam kajian fikih Bapak dan Ibu. Ada syarat sah salat, ada syarat liqabulis shalah. Amma syurutus sihhatis shalah. Adapun syarat-syarat sahnya salat, ya kita bersuci terlebih dahulu yang sudah kita bahas. Sudah masuk waktunya. Jangan tiba-tiba kita tidak ngerti, nggak tahu sudah ada azan, rupanya anak MD azan belum waktu zuhur. Jangan. Harus tahu, harus dapat mengetahui waktu masuknya sholat. Ini diantara syarat sahnya sholat. Wa amma syuruti liqabulis shalah, ada 4 di dalam kitab Sulam At-Taufiq. Sulam itu tangga, At-Taufiq ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 yang mesti kita perhatikan agar sholat kita, rukuk, sujud, semua yang kita kerjakan dalam sholat itu diterima oleh Allah. Bukan saja sah. Kalau sah mungkin setiap orang sah. Harapannya saat kita kerjakan ibadah diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah salat kami. Setiap amal ibadah harapannya kita amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syuruti ma marra liqabuliha 'inda Allah ta'ala ay yaqsida biha wajh Allah ta'ala wahdah. Selain daripada syarat diterimanya salat seorang hamba, setelah syarat sahnya salat adalah yang pertama adalah hendaklah seorang hamba itu berniat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, la ghair, tidak yang lain. Bapak dan Ibu, kira-kira ini ringan atau berat? Pak, hendaklah saat kita melaksanakan, melakukan, mengerjakan setiap amal, khususnya sholat ini, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Kira-kira bisa Pak dan Ibu? Kita latih. Kita tak sepede menjawab bisa gitu. Bapak bisa buat batako? Bisa. Kita pede. Tapi saat disuguhkan pertanyaan itu, kadang kita tidak sepede jawaban kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Mereka tidak diperintahkan dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama ini kecuali mukhlishina lahuddin, ikhlas, mukhlis, tidak bercampur. Ini namanya disebut ma'un khalis, air yang murni yang tak bercampur. Nah, kalau yang di sampingnya ini Pak, apakah air murni? Tidak. Kemasukan teh, air teh. Kemasukan kopi, air kopi. Kemasukan sirup, air sirup. Maka yang pertama, agar setiap ibadah kita, terkhusus pelaksanaan ibadah salat, ayyaqsida biha wajhallahi ta'ala la ghair, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya ini ibadah agar masuk surga, apakah boleh? Boleh aja, tapi derajatnya paling bawah. Kalaupun bisa dikatakan sedang, pertengahan. Dikatakan dalam kitab ini adalah ammad darajatul ula, adapun derajat yang pertama adalah seseorang beribadah hanya semata-mata karena Allah. Dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mau nanti di surga 1, surga 2, kelas 3, kelas 4, itu urusan Allah. Ustadz, saat kita beribadah, apakah boleh saya berniat agar saya terhindar dari api neraka? Boleh. Tapi itu bukan derajat yang paling utama. Bukankah setiap amal yang kita kerjakan ini hampir semuanya kita membaca dan mendengar ada keutamaan-keutamaannya. Bahkan dalam hadis, orang yang selalu rukuk sujud ibadah dengan nyaman, Allah akan haramkan terhadap api neraka untuk memakan seluruh asar ataupun bekas untuk sujud seorang hamba. Telapak tangan kita tidak disentuh oleh api neraka. Wajah kita tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Kedua lutut kita pun demikian, sama dengan ujung jari kita. Semua ada keutamaan. Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi say'un. Wahai para sahabatku, bagaimana pendapatmu saat kalian ada rumah, memiliki rumah, setiap rumah itu di tiap-tiap pintu ada sungai yang jernih mengalir. Yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, mandi 5 kali setiap hari. Hal yabqa min daranihi syai'un, masih adakah sisa kotoran yang melekat di badan seseorang? La yabqa min daranihi, pasti tidak ada Rasulullah. Fadzalika masalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Begitulah perumpamaan bapak dan ibu, ayah dan bunda melaksanakan, menunaikan sholat fardu 5 waktu setiap hari 5 kali, seperti mandi, membersihkan dosa. Maka harapannya saat kita sholat, rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu mendatangkan ridha Allah. Maka itu kunci yang pertama adalah ayyaqsida biha wajhallah. Ini ibadah murni karena Allah. Ini ibadah murni hanya kepada Allah. Kalau sedekah bapak dan ibu itu bukan ibadah yang murni, disebut dalam fikih ibadah ghairu makhdah.
Salah niat sedikit kita, aduh, hati-hati. Maka ada tandingan dari yang paling hebat melebihi sedekah. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun. Ucapan yang baik, perkataan yang mulia, pemberian maaf jauh lebih baik daripada sedekah. Yatsba'uha adza. Nah ini. Dibandingkan sedekah, membantu orang, menolong orang, tapi diiringi dengan ucapan cacian makian. Kalau kamu tidak saya kasih mana hidup? Sudah jadi Tuhan ya kan? Betul enggak, Pak? Kita ngomong kadang-kadang tak sadar. Kamu kalau enggak kasih saya, kamu kalau enggak saya tolong dari kecil, enggak hidup kamu. Sudah mewakili Tuhan ya. Hak mematikan, memberikan hidup itu siapa, Pak? Allah. Tak sadar kita di perut seorang ibu kita bagaimana kita hidup, bagaimana kita makan, tak ngerti kita. Tapi Allah hidupkan. Di perut yang sangat sempit, terhimpit, hidup juga kita. Siapa yang menghidupkan? Allah. Kamu ini masih muda, minta-minta aja. Minta-minta aja kamu ini. Kerjalah sedikit. Rasanya kalimat itu benar, tapi dapat menyakitkan perasaan orang lain. Yatsba'uha adza. Ini rawan ya, Pak. Apalagi jangan kita terlalu care, ibu terlalu sayang sehingga sering memberi kepada tetangga. Kebetulan tetangga itu duda. Nah, ini hati-hati. Sama juga seorang suami kita, Pak. Jangan terlalu kita memberikan perhatian, sering ngasih, rupanya janda pula dia. Itu pula dia. Dia awal memberi, lama-lama menjadi jatuh hati. Ini bahaya. Maka kembali kepada ibadah yang mahdhah, ibadah yang hanya semata-mata kepada Allah, hubungannya kepada Allah. Maka mesti kita maksimalkan agar ibadah yang sudah kita kerjakan itu tidak hanya sebatas ibadah kepada Allah, tapi diterima dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ayaksida biha wajh Allah. Yang kedua, wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Yang kedua, ayah dan bunda, kita ini bawa badan, bawa jiwa raga kita. Badan itu bahasa Arab, Bu. Badan itu bahasa Arab. Kita menyebut badan, kita menyebut jasad. Sama dalam kisah Al-Quran, di mana Allah menyelamatkan Fir'aun bi badan. Allah angkat selamatkan badan Fir'aun itu bukan untuk diselamatkan, tapi untuk supaya jadi ibrah, pelajaran. Ini loh orang yang pernah mengaku Tuhan. Yang kedua, wa ayyakuna ma'kulahu wa malbusahu wa musallahu halalan. Hendaklah makanan yang ia makan, pakaian yang dia kenakan, wa musallahu, tempat yang dia tempati, halalan. Ini memastikan diri kita, ayah dan bunda, jangan sampai secara terang-terangan, secara zahir apa yang kita makan itu haram. Jangan sampai kita sudah tahu pekerjaan atau hasil pekerjaan yang kita geluti selama ini haram mutlak. Jangan sampai. Dalam sebuah hadis, innallaha
thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah itu maha yang bersih suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima sesuatu yang kecuali yang baik-baik, yang suci. Sampai diceritakan dalam sebuah hadis, ada orang yang safar. Ini salah satu keutamaan orang yang safar, pergi safar. Pergi tidak dalam artian maksiat, tapi pergi atas nama ibadah. Bekerja, silaturahim, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, safar. Itu salah satu doa yang agar pengen cepat dikabulkan Allah ada dalam safar. Tapi kata Rasulullah SAW, ada orang yang dia bersafar. Safar sekarang ini bersih sekali. Dulu safar luar biasa. Mulai lewat gurun ke gurun, pasir, kena hembus angin, kena debu pakaian kita. Kalau tak pakai topi, acak-acakanlah rambut kita. Menengadahkan tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa sungguh-sungguh, meminta kepada Allah. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bi haram. Makanannya haram, minumannya haram, semua dipenuhi dengan yang haram. Fa anna yustajabul. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Kita pastikan ayah dan bunda, apa yang kita makan sehingga makanan itu menjadi sumber energi. Makanan yang kita makan jangan sebatas makan dan minum yang tidak mendatangkan ridho Allah. Makanannya haram, tidak mungkin Allah ridho. Makanan halal itu berpotensi dapat mendatangkan ridha Allah. Jam 7 kita makan sarapan pagi. Lontong lah mungkin di sini kan, lontong kita makan. Siap lontong sambunglah teh atau kopi yang suka. Nanti siap zuhur makan lagi. Betul Bu? Nanti sore atau ba'da isya makan lagi. Kita makan kebanyakan dan umumnya orang Indonesia makan 3 kali. Betul Pak? Itu yang berat. Yang ringan? Tanya ibu-ibu. Nah, makan yang hal ini pun sebenarnya dapat mendatangkan ridha Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, innallaha ta'ala la yarda 'anil 'abdi. Sungguh-sungguh Allah benar-benar ridha terhadap seorang hamba. Kata Rasulullah, ayyakulal aklah. Saat dia makan aklah itu makanan suapan, satu suap, satu genggam. Aklah makanan satu suap. Ayyakulal aklah tafayahmidahu. Saat dia makan, ini tentu makanan halal, makan dimasukkan ke dalam mulutnya, dikunyah, lepas itu fayahmidahu, lalu dia memuji Allah. Jadi ketika ada orang yang makan begitu dikunyah, dia mengucapkan alhamdulillah, itu bukan tanda berhenti makan, bukan. Kita biasanya gimana Pak? Mau makan baca doa. Setelah itu kapan selesai makan baca doa? Enggak. Yang bagus, yang terbaik, yang mendatangkan ridho Allah SWT, tidak saja di awal membaca basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah pada akhir setelah kita selesai makan, tetapi saat setiap kali suapan kita kunyah betul, lalu kita ucapkan alhamdulillah. Satu piring itu berapa kali suapan tuh Pak? Kan macam-macam, ada yang 10, ya kan? Ada 15, banget. Dari hal yang enak, dari hal yang sederhana, dari hal yang kebiasaan kita kerjakan dapat mendatangkan ridha Allah. Ini pentingnya halal nih. Dapat mendatangkan ridha Allah. Kita makan itu pasti jadi sebuah energi.
Kita pastikan makanan, minuman kita, pakaian yang kita kenakan untuk sholat semua bersumber dari yang halal. Enak tak Bu? Ibu makan satu suap, alhamdulillah. Ngambil lagi, alhamdulillah. Kita kadang enggak, sudah baca bismillah, terakhir enggak baca alhamdulillah. Apa yang terjadi? Setan ikut makan dengan kita. Bahaya. Yang terjadi kalau ada orang yang makan tanpa menyebut kalimat Allah, membaca basmalah, tidak mengucapkan alhamdulillah, apa yang terjadi? Setan ikut makan dengan kita. Sayangnya Allah tidak nampakkan setan itu bersama kita. Oh, kalau nampakkan ngeri kali. Lebih dahsyat makan setan daripada kita. Nah, karena itu saat kita makan niatkan untuk ibadah kepada Allah. Itu dia. Ciri-ciri tanda-tandanya begitu makan dia mulai makan baca basmalah, setiap kunyahan selesai baca alhamdulillah. Benar-benar ridho Allah kepada seorang hamba apabila dia makan satu suapan mengucapkan alhamdulillah, au yashraba syurbatan, saat dia minum seteguk baca alhamdulillah. Tidak boleh kita bapak dan ibu begitu minum ini aqua 350 mililiter, walaupun atas nama kita puasa, Allahumma lakasumtum, teguk habis, itu enggak sunnah dan itu tidak baik. Apalagi tanafus, minum tapi bernafas. Terbayang bapak dan ibu? Tidak boleh. Maka minum satu teguk, ucapkan alhamdulillah. Nah, jangan kita kalau tidak habis langsung saat tidak segar. Itu nafsu kita. Minum satu teguk, baca alhamdulillah. Yang pertama, hendaklah seseorang semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memastikan pakaian, makanan, tempat dia sholat berstatus halalan thayyibah. Yang ketiga, ayah dan bunda, wa ayyahduru qalbahu fiha, belajar untuk dapat menghadirkan hatinya itu benar-benar mengerjakan sholat, bukan saja raganya, bukan saja jasadnya rukuk sujud tapi hatinya tak sujud. Boleh jadi, kita nggak tahu. Hanya kita yang ngerti dan Allah Maha tahu. Salat itu hakikatnya bukan raga kita, tapi jiwa raga kita betul-betul tunduk kepada Allah. Ini berat. Ini tinjauan daripada fikih. Nah ini, kalau sah lah salat kita ini suci, sudah waktu salat, menutup aurat, sah insyaallah. Nah, kita berharap agar ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita kita. Wa ayyahduru qalbahu fiha, hendaklah seseorang yang sholat itu melatih dirinya, hatinya agar hadir menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, seluruh ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, karena Allah. Bagaimana agar cara hati kita dapat hadir? Pertama, yakini seyakin-yakinnya
bahwa kita ini hidup atas kemauan Allah, hidup karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas dasar kemauan kita. Sampai detik ini ayah dan bunda, kalau ditanya, Bu, kenapa ibu masih hidup? Kira-kira apa jawabnya, Bu? Apa jawabnya, Bu? Nah, Pak, kalau tanya, kenapa Bapak masih hidup? Belum ajal paling kan gitu kan? Belum ajal. Ada orang yang ada jantungnya ada, semua organ tubuhnya ada, tapi bisa juga dia mati. Gimana itu? Hidup kita ini atas kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang pertama, yakini seyakin-yakinnya bahwa hidup kita ini adalah kehendak Allah dan atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saat kita akan sholat, latihlah kita untuk beristi'adzah kepada Allah, berlindung kepada Allah atas godaan setan. Allahu Akbar. Yang celakanya, takbiratul ihram aja dia nggak ingat sama Allah. Takbir dia, tapi tidak ingat. Ini bahaya. Padahal sholat itu aqimis salata lidzikri. Dirikan sholat agar selalu ingat kepadaku. Saat kita akan takbiratul ihram, maka kita isti'adzah ayah dan bunda, memohon perlindungan kepada Allah. Sebab hati yang kosong dari zikir kepada Allah itu mudah setan masuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah yang membisikkan, setan itu membisikkan, yuwaswisu fi sudurin nas. Dialihkan pikiran kita ini, sholat bisa nanti. Dibisikkan, oh Allah tuh maha rahman, maha pengampun, diampuni nanti kita ini. Nah, dibisikkan. Nanti bisa sholat. Sayang nanti di rumah, pekerjaan, macam-macam, dibisikkan seperti itu. Isti'adzahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka sebagian ulama ada yang membaca dan menganjurkan membaca surat An-Nas, Al-Falaq. Nah ini ya. Nanti misalkan adalah Bapak Ibu jamaah di tempat luar sana misalkan. Bapak biasa main sikat aja. Allahu Akbar. Ada orang-orang sebagian dia mengamalkan berdiri lamanya. Kalau kita nggak ngerti apa Pak Imam tuh, lama kali berdirinya belum takbiratul ihram. Dia isti'adzah dulu kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Rabbil Falaq, Rabb yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan setiap makhluk yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terus baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Agar kita dijauhkan, dihindarkan oleh Allah dari waswasnya al-khannas, setan. Yang pertama, bagaimana agar hati kita terlatih hadir kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini bahwa hidup kita ini adalah anugerah
dari Allah Subhanahu wa taala atas dasar kemauan Allah Subhanahu, bukan kemauan kita, bukan kemauan ayah ibunda kita, tidak, tapi kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita asalnya tidak ada, diadakan oleh Allah, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, dimatikan, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu kita bertafakur, bermuhasabah, maka hati kita pelan-pelan lama-lama mudah akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibanya, mudahnya yang ketiga ini khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa alla yu'jaba biha. Syarat yang keempat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alla yu'jaba biha. Kita tidak merasa ujub terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Ujub itu apa? Merasa lebih, merasa sudah baik, merasa sudah mantap. Saya ini dalam perasaan hati bagus, saya sholat sudah bagus, sudah mantap. Ini yang mesti dihindari, karena kata Rasulullah SAW ada 3 hal yang merusak amal. Salasun muhlakat. Pertama, syuhun muta'. Ada 3 perkara yang dapat merusak amal manusia. Yang pertama, syuhun muta'. Ayah dan bunda, apa itu syuh muta'? Kekikiran, kebakhilan yang benar-benar dipelihara. Jadi ada kata bakhil, ada kata syuh. Syuh itu lebih parah daripada bakhil. Setiap kita ini ada sifat bakhil, kita ada, tapi jangan sampai syuh, betul-betul bakhil, bukhlun syadid, betul-betul bakhil. Yang kedua, wahawan muttaba', mengikuti hawa nafsu. Dia masih muda pun sudah sombong, padahal dia nggak sombong, Pak. Kita aja yang pengen dihormati, boleh jadi ya, hawa kita mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini bahaya. Syarat yang keempat ini bahaya. Orang kalau sudah ujub, merasa, oh di hadapan Allah, apa karena sholatmu engkau masuk surga? Oh iya, ya, hati-hati. Apa karena amalmu engkau masuk surga? Kata Allah, oh iya. Amal kita tak sebanding. Bahkan dalam Al-Quran, hidup di muka bumi ini hakikatnya sebentar sekali. Kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Sebentar aja. Kalau kita misalkan dibatasi oleh Allah, dibatasi rezekinya oleh Allah, tak menjadi orang yang kaya, tak menjadi orang yang berlebih, kita hidupnya pas-pasan, cuma sebentar hidup dunia ini. Kalaupun Allah uji kita banyak duit, banyak harta, berjaya, sebentar juga. Kalaupun Allah uji sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, sebentar. Sebentar aja, tak terasa ini. Kemarin rasanya baru wisuda misalkan. Sekarang sudah punya anak 2. Sebentar. Percaya tidak percaya, hidup ini sebentar sekali. Ini. Maka saat dibandingkan, kalau amal itu bisa dibandingkan dengan pahala, sedikit sekali, tak sebanding. Maka dalam artian di sini kita tidak boleh merasa ujub terhadap sholat kita. Ya biasa aja. Tapi yang boleh kita benar-benar bersyukur atas nikmat Allah.
Tidak semua orang sholat, tidak semua orang bisa rukuk sujud, tidak semua. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan hamba bisa rukuk dan sujud senikmat-nikmatnya. Nah, apalagi kita merasa ujub terhadap sesama, ini bahaya lagi. Nah, suatu ketika ayah dan bunda ditanya, Rasul bertanya kepada sahabat, innakum layanjua ahadum minkum bi'amal. Wahai para sahabat, kalian semua ini tidak akan selamat dari azab api neraka karena sebab amalmu. Kaget semua para sahabat. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak selamat sebab amal? Wala ana, aku pun demikian. Apa kata jawab Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Aku selamat, aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepadaku. Bersyukur nih Pak. Tidak semua orang bisa rukuk sujud, tidak bisa semua orang. Sesama muslim pun sama-samalah. Bapak Islam, salat Pak, oh, enggak. Nanti lah. Apalagi ada sekarang nih aliran apa nih? Aliran kepercayaan. Ada orang yang sholat cukup sebulan sekali. Ada langsung telepon sama Allah, kan? Lain-lain kan? Bahaya nih. Heboh beberapa bulan yang lalu. Saya sudah telepon sama Allah. Lebaran puasa hari ini, Lebaran hari ini. Ini bahaya. Jadi kita ini selamat karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kitabnya, Sulam at-Taufik. Jadi karena taufik Allah lah yang Allah berikan kepada kita ya Bunda, kita mudah, ringan, senang hati ini ke masjid. Betul Bu? Senang. Tak ada yang merintahkan. Tak pula dikasih minyak goreng. Ada yang kasih minyak goreng Bu? Tidak ada. Pak, ada yang kasih sarung Pak lepas ini? Tidak ada. Tapi atas kemauan kita mengimarahkan masjid, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar, itu panggilan romantisme dari Allah kepada kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kemari salat. Hayya falah, mari kemari, aku akan beri keberuntungan kepada kalian. Nah, oleh karena itu yang keempat tadi, salah satu di antara penyebab tidak terimanya oleh Allah kepada ibadah kita, terhadap ibadah kita adalah karena orang ujub. Karena itu kita hindari semua itu. Bagaimana caranya mengobati ujub itu? Semua yang kita miliki, semua yang kita dapati, semua yang dapat kita kerjakan ini karena rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita ujub. Sampai sini Pak, ada pertanyaan? Sudah, masih bisa. Cukup Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada 4 ayah dan bunda, 4 syarat agar ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ayaqsida biha wajhallah, semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan, minuman, pakaian yang kita kenakan sholat hendaklah benar-benar halalan thayyibah. Yang ketiga, wa ayakhduru qalbahu biha, belajar menghadirkan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wa alla yu'jaba biha, kita tidak boleh ujub atas nama ibadah yang sudah kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita, serta Allah hindarkan kita dari hal-hal yang merusak amal kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.